datang di episode pertama podcast Sinar. Hai semuanya, halo teman-teman, apa kabarnya? Karena kabar aku baik. Di sini bersama Melo Sari Kristitutu selaku host podcast Sinar. Seperti yang kalian bisa lihat, aku tidak sendiri nih. Ada narasumber kita, Kak Valerina Daniel, atau yang lebih akrabnya dipanggil Kak Val. Halo Kak, apa kabarnya? Halo Melo, alhamdulillah baik. Halo semuanya. Halo. Gitu. Mungkin sebelum memulai perbincangan kita, boleh lebih dulu perkenalkan diri langsung dari Kak Val. Oke, halo semua. Saya Valerina Daniel. Saya seorang jurnalis dan juga news anchor. Tentu saya juga bertugas sebagai duta lingkungan dan juga advisor communications untuk Menteri Lingkungan Hidup dan juga Menteri Pariwisata. Wow, banyak sekali ya karirnya. Kak Val ini nggak cuma cantik parasnya, tapi juga berbaik hati loh mau meluangkan waktunya untuk mengisi acara podcast ini. Terima kasih ya Kak. Terima kasih sudah diundang ke Sinar. Jadi sebelum acara podcast ini, aku tuh sebenarnya udah lebih dulu cari tahu tentang Kakak. Dan ada hal yang menarik perhatian aku, bahwa ternyata Kakak tuh lulusan UI ya? Iya, benar betul. begitu? Betul. UI itu sebenarnya kampus impian semua orang, hampir semua, karena kalau ditanyain nanti lu mau ke kampus mana nih kalau udah lulus SMA gitu, pasti jawabnya UI gitu. Jadi kita mau tahu dong kisah-kisah menarik yang dialami Kakak semasa sekolah sehingga bisa mencapai kampus terbaik di Indonesia. Oke, baik. Ya pasti semua semangat ya, karena pasti kalau udah lulus SMA tuh mau kemana gitu kan, kampus apa. Nah memang sih Universitas Indonesia itu adalah salah satu kampus favorit di Indonesia dan juga memang yang juga salah satu terbaik. Dan memang dari awal juga saya ingin masuk ke UI gitu, karena jadi waktu saya SMA itu kan saya pulang dari program protokol pelajar ke Amerika Serikat ya, program IFS. Jadi ketika pulang saya tahu bahwa setelah ini saya harus kuliah. Jadi saya kemudian searching mana kampus yang terbaik dan juga ada jurusan yang memang saya ingin masuki. Nah, karena saya pulang dari Amerika dan saya ingin sekali untuk menjadi ambassador-nya Indonesia, dalam artian menjadi diplomat, maka saya memilih masuk untuk jurusan hubungan internasional di FISIP Universitas Indonesia. Nah, tentunya waktu kita memilih nggak langsung selesai begitu aja di journey-nya kan, pasti apa sih yang harus disiapkan gitu kan. Nah, jadi saya cari tahu tuh apa sih yang diuji, kan misalnya diuji tuh ada pengetahuan matematika dasar, kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Lalu jadi karena kita sudah tahu yang diteskannya itu, maka kita harus ada persiapan. Betul. Jadi, nah selain saya belajar secara mandiri, gitu, saya juga ikut misalnya bimbingan belajar. Gitu. Jadi saya latihan soal. Kenapa? Jadi kita waktu ikut tes itu nggak kaget. Jadi kita punya pengalaman sebelumnya sehingga kita paling tidak sudah membekali diri dengan bagaimana cara menjawab supaya dengan tenang dan tepat sasaran. Wow, jadi begitu ya teman-teman. Itu kan namanya usaha ya untuk mencapai pendidikan impian Kakak. Betul, iya. Kita kalau punya impian itu harus diusahakan. Nah, untuk usaha tersebut pernah nggak sih sampai stres atau justru malah satu hal yang Kakak enjoy gitu? Alhamdulillah sih stres tidak ada. Tidak ada? Wow. Tidak ada, karena saya berprinsip bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu itu kita harus lakukan dengan istilahnya dengan tenang dan yakin gitu. Karena kalau kita stres tuh kan pasti udah tegang duluan sebelum mulai kan. Wah, gimana mau mikir nih kalau misalnya kita tegang gitu kan istilahnya. Jadi saya betul, makanya jadi dari awal saya tenangkan diri saya fokus bahwa ini adalah salah satu mimpi saya untuk bisa masuk ke universitas yang terbaik di Indonesia dan juga memang ini saya sukai. Jadi saya harus usaha sebaik mungkin dan salah satu caranya dengan menenangkan diri, dengan fokus dan terus berlatih sehingga akhirnya bisa mencapai. Wah, jadi begitu ya teman-teman. Menarik banget. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, jika kita ingin mencapai sesuatu, perlunya namanya usaha. Gitu. Betul, pastinya. Dan juga pastinya apa sih rasa pantang menyerah nggak sih? Yes, betul pastinya. Jadi kan memang nggak mudah ya pastinya. Makanya saya kemudian latihan soal terus-terusan. Jadi memang menurut saya itu kembali kepada kita lagi. Pastinya akan banyak mungkin waktu yang berkurang ya, dalam arti untuk misalnya untuk jalan-jalan, untuk main sama teman-teman. Tapi selama kita tahu bahwa apa yang kita ingin lakukan ini adalah yang terbaik untuk kita, ya memang kita harus ada pengorbanan yang harus kita lakukan dan itu kita lakukan dengan secara sadar. Dan insya Allah pasti ada jalan untuk bisa mencapainya.
Betul, wow keren banget. Tapi mungkin kita nggak selamanya pasti belajar mulu, bukan tentang soal mulu, bukan tentang matematika mulu atau enggak Iya, hitung-hitungan. pastinya. Kira-kira apa ya bentuk refreshing yang bisa Ibu sampaikan kepada para penonton yang sedang serius belajar gitu, yang latihan soal mulu gitu? Iya, pastinya kalau latihan belajar kirain mungkin saya orangnya belajar banget ya. Enggak sih sebenarnya. Saya tuh seneng banget sama kegiatan yang di luar belajar juga gitu. Jadi selain belajar, kita pastinya juga harus aktif di kegiatan misalnya kesiswaan ya, kayak misalnya Melo seperti ini nih, ada ajang podcast ya kita ikutan gitu. Jadi kita latihan gitu. Karena siapa tahu nanti kalau latihan dari kecil seperti ini kan jadi bisa terbiasa untuk public speaking yang baik, pastinya terpakai itu nanti ke depannya kalau ketika di dunia profesi. Nah, jadi makanya saya itu ketika sekolah, saya itu nggak cuma belajar. Jadi saya ikut misalnya, saya juga jadi kapten cheerleaders di SMA saya. Jadi kemudian saya ikut softball, kemudian saya juga ikut jadi kegiatan kemahasiswaan ya, kayak misalnya OSIS gitu kan. Jadi kalau menurut saya itu penting, kenapa? Karena itu melatih kebiasaan kita untuk berbaur dengan orang lain, dengan beradaptasi, berargumentasi dengan baik, berdiskusi, menerima ide orang lain, kerjasama. Jadi banyak banget hal yang bisa kita dapatkan selain kita belajar, tapi juga di kegiatan kesiswaan. Wow, jadi begitu ya tentang masa pendidikan Ibu Val. Pastinya. Kok jadi ibu tiba-tiba, maksudnya kakak? Kakak Val. Nah sekarang itu kan itu baru tentang masa pendidikan loh. Sekarang kita mau tahu dong pengalaman legend kakak. Waduh, pengalaman yang mungkin legend. Beberapa orang udah tahu, yaitu waktu kakak mengikuti kontes kecantikan Putri Indonesia. Wah keren banget, tepuk tangannya dong. Nah kita mau tahu dong pengalaman kakak saat mengikuti kontes kecantikan gitu. Ada struggle-nya nggak? Atau justru memang suatu hal yang seru gitu? Sebenarnya saya menilainya ini bukan sebagai kontes kecantikan. Jadi mungkin ini yang membedakan saya dengan alasan-alasan lainnya orang pada umumnya untuk mengikuti misalnya ajang-ajang seperti ini ya. Kalau buat saya pribadi, Putri Indonesia ini bukanlah yang pertama ya, karena sebelumnya saya sudah pernah mengikuti ajang None Jakarta. Jadi sebelum menjadi Putri Indonesia saya sudah menjadi None Jakarta, dan jadi di situ kenapa sih saya ikut None Jakarta ataupun kegiatan seperti Putri Indonesia, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk melanjutkan mimpi saya ketika saya ikut program pertukaran IFS di Amerika Serikat. Kan saya ibaratnya itu diterjunkan menjadi wakilnya Indonesia, karena saya sendiri berangkatnya, saya harus tinggal sama keluarga asing yang di Amerika. Kemudian saya sekolah, satu-satunya orang Indonesia di sekolah itu, di kota itu. Kemudian juga sering diminta untuk bicara mempromosikan Indonesia di forum-forum lokal di sana. Jadi mau nggak mau memang tujuan saya ikut adalah untuk membantu mempromosikan kebaikan Indonesia di mata dunia. Jadi itu yang utama alasan kenapa saya kemudian ikut dalam None Jakarta, kemudian juga Putri Indonesia. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan platform yang bisa kita gunakan untuk bisa menginformasikan kebaikan khususnya tentang Indonesia kepada masyarakat dunia. Aku baru tahu justru tentang None. Itu perbedaannya apa sih sama Putri Indonesia? Iya. Oke. Kalau None Jakarta itu yang mengadakannya adalah pemerintah daerah Jakarta, pemerintah provinsi Jakarta. Kemudian Putri Indonesia itu dilaksanakan ataupun diorganize oleh Yayasan Mustika Ratu. Jadi kalau bedanya yang saya rasakan selama ini adalah kalau memang di None Jakarta kita memang ditugaskan untuk mempromosikan pariwisata dan bisnis dari Jakarta, Pemda Jakarta. Jadi makanya tugasnya saya nggak cuma di Indonesia. Jadi saya pernah dikirim ke Australia, ke Taiwan, dan ke Afrika Selatan untuk bicara di forum bisnis tentang pariwisata Indonesia. Kemudian juga kita pakai pakaiannya juga pakaian Abang None Jakarta ya, karena kita berdua biasa berangkatnya Abang dan None Jakarta. Nggak jarang juga kita diminta untuk speech gitu on behalf of Pemda Jakarta gitu ya. Jadi menurut saya itu pengalaman luar biasa sekali dan melatih kemampuan public speaking saya. Nah, jadi ketika kemudian ikut Putri Indonesia pun sama, tujuannya adalah ketika terpilih, saya akan menggunakan platform ini untuk membagikan informasi yang baik tentang Indonesia. Wow, keren banget. Tapi pastinya semua orang pernah mengalami saat-saat pertama kan ya, saat melakukan suatu itu. Kakak pernah nggak ngerasa grogi
yang nervous gitu sebelum menyampaikan speech gitu di depan banyak orang. Itu cara ngatasinnya gimana sih? Ya pastinya dong ya, apalagi makanya menurut saya pengalaman yang paling mengubah hidup saya adalah ketika pengalaman pertukaran pelajar di Amerika ya, karena benar-benar itu saya nggak punya siapapun gitu, karena saya cuma sendiri berangkatnya, sama orang baru harus juga. bisa survive dalam kondisi apapun karena kita hanya sendiri. Ya, bayangin, jadi memang itu yang paling challenging menurut saya, karena saya harus bisa, bayangkan kita orang Indonesia, tiba-tiba sekeliling kita semua orang nggak ada yang bisa bahasa Indonesia gitu kan. Mau nggak mau, dulu belum ada Google Translate ya, jadi kita kan nggak bisa dulu. Jadi bagaimana tuh? Jadi ya mau nggak mau ya memang harus usaha sendiri gitu. Kalau perlu kamus ya kita bawa kamus kemana-mana, kalau kita perlu menulis kalimatnya ditulis kalimatnya gitu. Tapi alhamdulillah karena saya sudah memiliki dasar bahasa Inggris yang cukup baik, paling tidak saya bisa survive dan kemudian bisa berinteraksi dengan baik dengan keluarga di sana. Awalnya pasti gugup ya, karena belum pernah gitu. Tapi karena saya yakin bahwa saya bisa, dan kemudian jangan lupa persiapan. Penting banget persiapan. Jadi kalau tanya apa sih resepnya untuk supaya berhasil? Persiapan. Kalau kita nggak persiapan, itu bisa mempengaruhi sekitar lebih dari 50% ya untuk keberhasilan suatu public speaking. Jadi yang bisa kita ambil di sini biar untuk ngatasi nervous tersebut itu perlunya persiapan dan juga keyakinan gitu bahwa kita tuh bisa sebenarnya. Betul. Jadi jangan pesimis terlebih dahulu ya. Betul, pastinya. Oh ya, ngomong-ngomong tadi pagi kan ada acara kelas inspirasi ya, dan ibu yang membawanya. Itu kita mau tahu dong kesan ibu saat menyampaikan materi kepada murid SIS gitu. Oke. Serem banget dong pastinya. Juga bagian yang paling seru tuh yang di mana? Oke ya, bagian seru ya. Jadi tadi pagi kan kita udah berbagi nih dalam kelas inspirasi kan. Yang bikin seneng adalah ketika yang bergabung ini tidak hanya dari SIS saja loh kan ya, tadi pagi betul. Ternyata ada yang bergabung dari SMP 3 Situbondo. Bayangkan, jadi dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, kita walaupun dimanapun berada bisa berinteraksi. Betul. Itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa dan kita harus manfaatkan nih, karena kan Indonesia itu ya, bayangin, itu ada lebih dari 17.000 pulau. Terus kemudian kita mungkin nggak bisa bertemu secara tatap muka semuanya secara langsung. Jadi dengan adanya teknologi seperti ini sangat luar biasa kita bisa bertemu walaupun berjauhan. Jadi tadi luar biasa sekali menurut saya, sangat berkesan karena bisa menyapa tidak hanya teman-teman atau anak-anak yang ada di SIS tapi juga di Indonesia. Ya pastinya itu luar biasa ya, maksudnya apa istilahnya, bisa menjangkau banyak orang dalam satu waktu. Jadi terima kasih sekali kepada pihak SIS yang sudah memfasilitasi. Kemudian yang menurut saya paling keren juga nih ya, paling spesial selain adanya tadi kita bisa include dengan yang tidak di sini adalah ketika kita misalnya mendengarkan aspirasi dari teman-teman semua, dari adik-adik itu semua kan. Misalnya bagaimana sih tadi, misalnya untuk public speaking yang baik bagaimana, kemudian bahasa Inggris yang baik bagaimana, gimana sih caranya dapat beasiswa misalnya ketika saya dapat beasiswa S2 ke Australia gitu. Jadi menurut saya itu sangat berkesan karena ternyata apa yang saya sampaikan didengarkan. Betul. Dan ternyata menginspirasi adik-adik semua untuk melakukan hal yang sama, melakukan kebaikan yang sama, dan itu yang sangat berkesan dan tidak akan pernah saya lupakan. Tepuk tangannya. Bersyukur deh kalau ternyata kesan Kakak Val ternyata baik ya ke kita gitu. Karena kita juga seneng ngedengerin tadi banyak hal yang disampaikan, banyak hal yang inspiratif untuk kita, yang mungkin bisa kita contohi suatu saat nanti gitu untuk mencapai impian-impian kita gitu. Oke nih Kak, sekarang kita pengen tahu dong tips-tips untuk menjadi pembicara handal atau enggak pembawa acara yang handal gitu, seperti Kakak tadi pagi. Iya, nah kalau misalnya mau jadi pembicara handal, menurut saya itu sebenarnya yang penting ada 3 hal. Yang pertama adalah kepercayaan diri. Kenapa? Kalau kita nggak percaya diri kita bisa, maka kita akan susah tuh untuk melaksanakannya. Karena kalau kita aja nggak percaya bisa, gimana kita bisa meyakinkan orang lain kan ibaratnya. Jadi percaya sama diri kita bahwa kita bisa. Yang kedua, persiapan. Ini kenapa penting ya persiapan? Karena kan misalnya, ayo silakan Melo bicara, tapi Melo nggak punya tuh persiapan apa ya yang mau diomongin. Nanti blank kan pastinya. Jadi makanya persiapan itu penting. Nah yang paling utama, paling gampang nih, persiapan tuh apa sih? Sebenarnya kalau kita mau simpelnya, kita lihat aja itu misalnya di grammarnya bahasa Inggris ada kan 5W plus 1H. What, when, where, who, why, and how. Jadi kita harus tahu tuh apa sih yang kita mau bicarakan, siapa audiensnya, bagaimana ataupun caranya itu seperti apa, mengapa kita bicara kepada mereka, apa tujuannya. Nah itu tuh kita harus tahu sebelum kita bisa bicara. Jadi kalau kita udah tahu itu,
itu insya Allah akan lancar gitu. Jadi yang kedua persiapan ya. Yang ketiga adalah latihan. Gitu. Jadi kalau udah punya persiapan, kita latihan. Melatih apa tadi yang 5W+1H yang sudah kita siapkan. Latihannya gimana? Caranya adalah latihan di depan cermin dulu gitu. Jadi kan kita bisa lihat ya, oh kira-kira ini kita senyumnya udah bagus belum ya begini, ekspresinya, gitu. Nadanya, gayanya gitu. Nah jadi karena kan kadang-kadang orang nggak sadar ya, mereka punya misalnya kebiasaan nih, kalau bapak-bapak ini misalnya suka masukin tangannya ke kantong, wah gitu kan gitu. Nah itu kadang-kadang tidak sadar dilakukan, tapi ternyata secara ilmu ataupun pengetahuan untuk body language itu justru tidak terlalu welcome. Jadi dalam artian seperti kita tuh ada sesuatu yang kita sembunyikan di kantong kita. Jadi sebaiknya body language yang kita gunakan adalah body language yang terbuka. Misal seperti ini, kita sering-sering membuka tangan kita atau mungkin menaruhnya di samping badan, tapi jangan tegak seperti orang baris ya, gitu. Itu kan kaku. Jadi agak lebih, misalnya jangan terlalu lurus misalnya. Jadi body language-nya agak lebih disiku sedikit, sehingga jadi lebih relax, lebih welcome, lebih mengundang, sehingga akhirnya dengan begitu kita jadi lebih apa istilahnya, lebih mudah untuk menjalin komunikasi dengan audiens kita. Jadi ingat, pertama adalah punya kepercayaan diri yang tinggi, yang kedua persiapan, yang ketiga latihan. Betul sekali. Terus juga pakai gaya bahasa tangan biar kelihatannya nggak terlalu kaku ya, jadi lebih menarik untuk dilihat. Yes, itu namanya body language ya. Jadi karena kalau public speaking itu nggak dilihat hanya sekedar ngomongnya aja, tapi ternyata cara kita menyampaikan itu juga penting. Jadi it's not the way you talk, tapi juga how you present it, how you talk about that gitu. Jadi bagaimananya itu juga penting. Jadi kadang-kadang kita harus perhatikan tuh, karena kan kadang-kadang nggak sadar keluar ya karena kebiasaan gitu. Tapi insya Allah dengan tadi percaya diri, persiapan dan latihan, kita bisa melaksanakan dengan baik. Oh begitu. Jadi itu yang bisa diambil untuk menjadi pembawa acara yang handal. Didengarkan ya teman-teman. Perbincangan kita pada hari ini sangat menarik ya. Bukan begitu teman-teman? Iya. Iya. Oh. Jadi banyak ternyata di sini ada 10.000 orang yang menonton ya. Orang. Jadi di belakang kamera. Oke, banyak kan ya tadi pelajaran dan saran-saran yang bisa kita ambil dari apa yang telah disampaikan Kafal tadi gitu. Aku harap bisa menjadi motivasi kita untuk mencapai impian-impian atau mungkin kampus impian, pekerjaan atau cita-cita lain yang ingin dicapai gitu. Jadi apa yang disampaikan Kafal tadi semoga bisa menjadi amanat yang terbaik untuk kita semua. Betul sekali. Kalau misalnya saya boleh tambahkan sebagai penutup, menurut saya yang penting adalah kita harus punya mimpi dan kemudian bagaimana kita bisa menciptakan mimpi itu menjadi kenyataan. Seperti misalnya nih Kak, sekarang saya di depan kita teman-teman nih, saya ada buku misalnya yang saya tulis. Ini kenapa saya tulis ya? Karena saya pikir kalau misalnya kita hanya sekedar ngomong istilahnya, kemudian tidak ada materi atau hal-hal yang kita bagikan ke buat orang banyak, maka itu akan hilang dengan mudah. Sehingga akhirnya kemudian saya menciptakan buku-buku ini, menulis, bahkan ini saya tulis bersama putri saya. Jadi harapannya semoga ini juga bisa sampai kepada anak-anak di Indonesia. So please, if you have a dream, fight for it. And if you don't have a chance, create your own chance, create your own opportunity untuk bisa mencapai mimpi itu. Wow, pegang quotes itu teman-teman. Ini bukunya menarik banget Kak. Yes. Ini ditulis bersama putri Kakak ya? Ya betul. Jadi sebagai duta lingkungan, kita belum cerita tadi ya soalnya ya, sebagai duta lingkungan kebetulan saya juga harus bisa berbagi informasi tentang perubahan iklim, tentang bagaimana hidup ramah lingkungan. Makanya kemudian saya menulis buku Easy Green Living ini, dan kemudian buku bagaimana menyelamatkan satwa-satwa di Indonesia bersama putri saya ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa memberikan informasi buat masyarakat di Indonesia. Oke teman-teman, obrolan kita pada hari ini seru banget ya. Makasih Kak udah mau meluangkan waktunya untuk menghadiri episode podcast kali ini. Aku harap apa yang disampaikan Kakak tadi bisa menjadi amanat yang terbaik untuk kita semua. Amin. Terima kasih juga yang sudah bantu menyiapkan segala macam untuk podcast ini seperti kamera, mic, dan juga perabotan lainnya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk apresiasi kita semua. Yeay. Sayang sekali perbincangan ini sudah mencapai akhirnya. Kita masih bisa berjumpa pada episode selanjutnya. Sampai jumpa kembali teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Sukses terus sis.